Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam renungan mingguan hari ini. Minggu tanggal 20 September 2020, hari Minggu biasa yang ke-25. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil minggu ini menceritakan perumpamaan tentang kerajaan surga, seperti seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah dicapai kesepakatan upah sedinar sehari, didapatinya orang-orang yang mau bekerja di awal hari itu. Kemudian sang tuan kembali keluar mencari para pekerja pada pukul 9, pukul 12 siang, pukul 3 sore, dan juga pukul 5 sore. Saudara-saudara yang terkasih, ketika hari sudah malam, mereka menerima upahnya, mulai dari mereka yang bekerja paling akhir sampai kepada yang bekerja terdahulu. Mereka yang bekerja mulai jam 5 sore itu masing-masing menerima 1 dinar. Dan semua akhirnya menerima 1 dinar.
Hal ini menimbulkan protes dari para pekerja yang bekerja dari pagi dan menerima upah yang sama 1 dinar dan menuding tuannya bertindak tidak adil. Saudara-saudari yang terkasih, tuduhan tidak adil terhadap tuan mereka adalah untuk menutupi iri hati dan ketamaan. Tuan tersebut tidak membantah, tidak menjelaskan, dan tidak membenarkan dirinya. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana pendengarnya dipaksa menjawab setuju. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Sebuah pertanyaan yang juga merupakan suatu jawaban. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Saudara-saudari yang terkasih, pokok permasalahannya bukanlah masalah kecurangan atau penipuan. Sebaliknya, tidak seorang pun yang diperlakukan tidak adil. Sebagian besar para pekerja mengalami kemurahan hati si pemilik tanah. Jika ada orang yang mau berkorban dalam masalah ekonomi demi kebajikan, orang tersebut tidak lain adalah si pemilik tanah. Pemilik tanah tersebut akan merasa jauh lebih baik jika telah membayar para pekerja dengan jumlah gaji yang tepat. Dia disalahkan karena kemurahan hatinya yang tulus. Dia bertanya, saudara saya terkasih, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Melalui pertanyaannya yang terakhir ini, tuan tersebut menghapuskan selubung dari pegawai yang tidak puas. Dia telah menunjukkan kebaikan dan keramahan, sementara para pekerja menunjukkan keirihatian dan ketamaan. Mereka benar-benar buta terhadap kebajikan tuannya, sampai topeng yang menyelubungi ketidakpuasan mereka dilepaskan melalui pertanyaan, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara-saudari yang terkasih, kata Yesus, hal ini sama dengan apa yang ada di dalam kerajaan sorga. Karena Allah begitu baik, prinsip kasih karunia menang. Prinsip di dalam dunia adalah bahwa dia yang bekerja paling lama menerima gaji yang paling banyak. Ini namanya adil. Tetapi prinsip-prinsip jasa dan kemampuan dikesampingkan di dalam kerajaan Allah, sehingga kasih karunia dapat berlaku. Perumpamaan ini, saudara saya terkasih, tidak bermaksud mengajarkan pelajaran bisnis atau ekonomi. Perumpamaan ini tidak digunakan sebagai contoh tentang hubungan manusia di dalam lingkup pekerjaan dan manajemen. Pengajaran yang disampaikan di dalam perumpamaan ini adalah kasih karunia menggantikan praktek-praktek keadilan yang memihak dan praktek-praktek bisnis demi keuntungan. Saudara saya terkasih, tuan di dalam perumpamaan ini pergi ke pasar beberapa kali dalam satu hari dan melihat di belakang tiap-tiap pekerja ada keluarga yang memerlukan sokongan. Dia tahu bahwa jumlah di bawah sedinar tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam sehari. Oleh karena itu, tuan tersebut membayar para pekerja yang bekerja selama setengah hari berdasarkan kebutuhan akan besarnya tanggungan mereka pada hari itu, bukan berdasarkan hitungan jam kerja. Dia adalah orang yang paling murah hati. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mengajarkan perumpamaan ini, dia menghadapi pendengar yang biasanya diajar tentang upah menurut doktrin Yahudi. Orang-orang sejamannya percaya bahwa manusia harus mengumpulkan perbuatan baik sebanyak-banyaknya, di mana perbuatan-perbuatan baik itu dapat diubah
menjadi upah di hadapan Allah. Karena itu, mereka dapat datang kepada Allah dan menuntut upah. Itulah doktrin yang berlaku pada zaman Yesus. Seharusnya mereka sudah mengenal kasih karunia Allah yang mereka pujikan di dalam mazmur dan doa. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, mereka tetap menekankan upah dari suatu perbuatan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam mengajarkan perumpamaan ini, Yesus menunjukkan bahwa Allah tidak memperlakukan semua manusia menurut prinsip-prinsip upah, keadilan, dan ekonomi. Dalam beberapa hal, Allah tidak tertarik untuk mencari untung. Allah tidak memperlakukan manusia atas dasar pukulan dibalas dengan pukulan, atau satu perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik yang lain. Kasih karunia Allah tidak dapat dibagi secara sederhana menjadi jumlah proporsi yang sudah diatur dengan rapi menurut jasa yang telah dikumpulkan seseorang. Saudara saya terkasih, biasanya ada sebuah koin di dalam sirkulasi uang yang disebut pondion, yang nilainya 1/12 dinar. Tetapi kasih karunia Allah tidak beredar di dalam persentase, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita bisa memahami apa yang dikehendaki Tuhan lewat perumpamaan tentang kerajaan surga tadi. Dan semoga juga dengan mengerti kita dapat menghayati dalam hidup sehari-hari sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai kita mengalami seperti yang disabdakan oleh Yesus. Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas kemurahan-Mu untuk menyelamatkan umat-Mu. Bantulah aku untuk terus mengerjakan keselamatanku sambil turut bersukacita atas rahmat keselamatan yang dapat juga Kau berikan kepada sesamaku tanpa memandang bulu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.